Puji Tuhan. Iya, shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Bertemu lagi kita dalam hadirat Tuhan di ibadah Sabtu malam ini. Biar setiap kita yang rindu akan hadirat Tuhan, rindu akan kebenaran firman Tuhan, boleh terus membawa hati di hadapan Tuhan. Mari kita dengan sukacita di hadirat Tuhan. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan, oh, ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku, oh, oh, ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku, ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Dikatakan ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku, ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku, ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari mati berkat yang melimpah, sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku, oh, oh, ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku, ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib, oh, setiap hariku menyaksikan berkat yang melimpah, sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, oh, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku, ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku, ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku, oh, betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang sekali dikatakan. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah, sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Yesus, ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku, ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku, ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib.
Jiwaku merindukan-Mu ya Allah yang hidup. Jiwaku haus akan kuasa kasih-Mu Tuhan. Syakata karalaba kata karala, izinkan kami untuk boleh minum dari sumber hayat itu Engkau sendiri Roh Kudus. Izinkan kami boleh makan sehidangan dengan Engkau dalam hadirat kasih. Syakata karalamaya syantara lamaya namu. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, Yesus penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Jiwaku rindu Engkau, jiwaku merindukan-Mu ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu ya Allah yang hidup. Sekali lagi, jiwaku merindukan-Mu ya Allah yang hidup. Jiwaku harus kepada-Mu ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, Yesus penolongku
jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku.
Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Mari terus bawa hati yang menyembah. Kau ku sembah, oh Tuhan. Lagi Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Jesus at the center of it all. Yes. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Jesus, Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been
always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, from my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about from my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus at the center. Oh, yes, you are. Everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, at the center of it all. 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 Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Oh, we worship you, Jesus. There's no other name but the name of Jesus. No other name that is worthy to be worshipped, that is worthy to be praised, but the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, we honor you, Jesus. Oh, we exalt
exalt your name above all names. Oh, we worship you. Oh, your name is powerful. Oh, your name is wonderful. Your name is victorious, Jesus. High above all names, Jesus. Oh, high above every other name on earth, Jesus. Oh, that's why we worship you, Lord. Oh, we welcome you here in our lives. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. Is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. No other name but the name
Tuhan, betapa ajaib nama-Mu Tuhan. Betapa penuh kuasa nama Yesus, nama di atas segala nama. Kami memberikan segala kehormatan, kemuliaan, segala pengagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak. Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah yang mempertahankan hidup kami. Engkaulah yang menjaga dan menetapkan setiap langkah di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih sayang-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itu kami mau berterima kasih. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami, yang terus Tuhan kami rasakan dan kami nikmati. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan, kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Kami boleh memuji, menyembah Engkau. Dan sebentar kami boleh mendengar sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, urapi kami lebih lagi Tuhan. Celingkan mata rohani kami Tuhan, supaya kami melihat kemuliaan-Mu lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya kami mengalami kuasa daripada firman-Mu Tuhan, yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Biar kami boleh belajar tentang karakter ilahi, kami boleh belajar tentang karakter Tuhan sendiri, untuk kami boleh teladani di dalam kehidupan kami. Dan kami terus diubahkan menjadi semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Sehingga kami beroleh pengertian, beroleh pemahaman, dan pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam lagi. Kami boleh mempraktekkannya, menerapkannya dalam kehidupan kami, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Supaya kami mengalami kuasa daripada firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terus Engkau yang menuntun, memimpin setiap langkah, setiap Tuhan keputusan dan pilihan yang kami buat di dalam kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Urapi dan berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Setiap rumah tangga, setiap tempat di mana mereka berkumpul saat ini, Engkau lawat dan Engkau memberkati mereka Tuhan. Seperti Engkau memberkati kami di tempat ini juga, bahkan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kekuatan dan kasih Tuhan. Pemberitaan firman-Mu, pengajaran firman Tuhan, biar kami boleh menikmati firman-Mu. Kami boleh mendapatkan sesuatu dari kebenaran firman-Mu untuk kami camkan, untuk kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus Engkau memberkati kami, mengurapi setiap kami, baik yang mendengar maupun yang berbicara. Kami sama-sama diberkati oleh Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang rumah masa depan orang percaya. Sesi kali ini kita akan belajar tentang karakter Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga membuat anak-anak yang belum mampu untuk percaya, yang belum punya kapasitas untuk memilih antara yang baik dan yang jahat, Tuhan sendiri yang menebus mereka, Tuhan sendiri yang menyelamatkan mereka, dan Tuhan sendiri yang membayar hidup mereka. Sehingga anak-anak ini, ketika mereka belum mampu untuk mengenal Tuhan, belum mampu untuk memilih yang baik dan yang jahat, maka mereka, ketika mereka meninggalkan dunia ini sebelum waktunya, atau ketika mereka masih kecil, maka mereka akan langsung
masuk ke surga. Kita yakin bahwa barang siapa percaya kepada Yesus akan diselamatkan dan masuk surga. Tapi seringkali yang menjadi pertanyaan adalah apa yang terjadi pada anak-anak yang belum cukup dewasa untuk bisa membuat pengakuan iman. Apa yang terjadi pada janin yang mengalami keguguran atau janin yang mengalami aborsi. Apa yang terjadi pada mereka? Kita tahu semua bahwa kematian seorang anak, kematian seorang bayi pasti sesuatu peristiwa yang sangat-sangat menyedihkan dan membuat bertanya-tanya. Dan saya mau katakan bahwa lebih daripada kematian anak itu sendiri, kita perlu memahami tujuan akhir atau destinasi daripada anak itu di dalam kekekalan. Dan kalaupun Anda merasa bahwa pelajaran ini mungkin tidak relevan bagi Anda, tetapi saya mau katakan lewat kebenaran firman Tuhan ini kita bisa belajar tentang pribadinya Tuhan. Kita bisa memperoleh pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan, akan firman Tuhan yang lebih lagi. Betapa pentingnya peran orang tua bagi keselamatan anak-anaknya dan juga keturunan yang Tuhan percayakan serta karuniakan di dalam kehidupan mereka. Saya mau membahas ada minimal 4 alasan mengapa anak kecil yang meninggal akan langsung masuk surga. Dan Anda akan menghargai kebenaran ini, khususnya bagi Anda yang pernah mengalami keguguran, atau Anda yang pernah untuk satu alasan tertentu ya melakukan aborsi, dan Anda mengalami juga mungkin kematian anak yang di luar dugaan Anda akan menghargai kebenaran ini. Alasan yang pertama, kenapa anak kecil yang meninggal akan masuk surga, ini berkaitan dengan karakter Allah itu sendiri. Karena Allah di dalam Alkitab disebut sebagai Bapa. Mari kita membuka di dalam Mazmur 86 ayat yang ke-15. Kita melihat beberapa ayat yang menyatakan karakter Allah yang kita sembah. Mazmur 86 ayat yang ke-15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Mari kita lihat juga Mazmur 145 ayat yang ke-9 tentang karakter Tuhan. Mazmur 145 ayat yang ke-9, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat, penuh belas kasihan terhadap segala yang dijadikannya. Ini hanyalah 2 dari sekian banyak ayat yang menyatakan bahwa Allah itu baik kepada semua orang, dan tentunya di sini termasuk bayi dan juga anak kecil. Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani adalah Allah yang adil, dan Dia tidak akan pernah berbuat yang tidak adil. Dan mungkin dengan ayat-ayat tadi kita seringkali memakai ini sebagai alasan, sebagai dalih bagi mereka yang belum pernah mendengar berita Injil. Kita seringkali katakan, oh mereka belum pernah diinjili, mereka belum pernah dengar firman Tuhan. Karena itu mereka adalah pengecualian, ketika sampai di pintu surga mereka akan tetap diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Dan seringkali ini dipakai sebagai dalih untuk membenarkan atau mendasari pemikiran bahwa orang dewasa pun ketika mereka belum pernah mendengar berita Injil, maka mereka akan diberikan izin secara khusus untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi saya mau mengajak Anda membuka di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-19. Roma
pasal yang pertama ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Ini berbicara tentang manusia, orang dewasa yang belum pernah mendengar berita Injil pada saat mereka meninggalkan dunia ini. Apa yang terjadi? Di sana ditulis karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Dan kalau Anda melihat satu ayat lagi, mari kita buka di dalam Mazmur 19. Mazmur 19. Ayat-ayat inilah yang mendasari bahwa orang yang bertumbuh secara normal, orang dewasa yang bisa memilih, yang bisa membuat keputusan, tetapi mereka ya sekalipun belum pernah mendengar berita Injil, mereka tidak bisa berdalih karena alam semesta menyatakan kemuliaan Tuhan. Mazmur 19 ayat yang pertama untuk pemimpin biduan Mazmur Daud dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita ini kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia, Tuhan, memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari dua ayat ini, baik Roma yang pertama ayat 19 dan 20, kemudian kita membaca di beberapa ayat dari Mazmur pasal yang ke-19, ini mengajarkan bahwa semua orang diberikan kesaksian bahwa alam semesta adalah bukti keberadaan daripada Tuhan sendiri, sehingga orang-orang tidak bisa berdalih. Ya, semua manusia akan diminta pertanggungjawabannya atas kesaksian alam semesta akan keberadaan Tuhan, sehingga mereka tidak punya alasan, kan aku belum pernah mendengar berita Injil. Tetapi Tuhan sudah menyatakan kemuliaannya. Tuhan sudah memberikan, menyatakan kuasanya melalui ciptaan yang ada di sekitar kehidupan mereka. Tetapi saya mau katakan, bagi bayi dan anak kecil, tentunya Tuhan punya kualifikasi yang berbeda. Karena bayi dan anak kecil, mereka belum memahami kesaksian Allah lewat ciptaannya. Karena itu, bagi bayi dan anak kecil, belas kasihan dan karunia Tuhan sendirilah yang bersyafaat bagi mereka. Belas kasihan dan kasih karunia Tuhan yang melindungi mereka dari murka Allah, dari neraka itu. Kita melihat beberapa contoh di Alkitab. Kalau kita membuka di dalam Ulangan pasal yang pertama, ayat yang ke-39. Ketika bangsa Israel ditolak masuk ke tanah perjanjian karena ketidaktaatan mereka, ketidakpercayaan mereka, anak-anak dikecualikan dari penghakiman itu. Mari kita lihat Ulangan 1 ayat yang ke-39. Dan anak-anakmu yang kecil, yang kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, merekalah yang akan masuk ke sana, ke tanah perjanjian, dan kepada merekalah aku akan memberikannya, dan merekalah yang akan memilikinya. Jadi di sini kita lihat bahwa Allah tidak menghukum anak-anak karena ketidakpercayaan orang tua mereka. Para pengintai bahkan mengatakan anak-anak ini akan menjadi rampasan. Tetapi Tuhan berkata justru merekalah
yang akan mewarisi tanah perjanjian. Mereka yang akan menginjakkan kaki di sana dan masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Kita lihat satu ayat lagi, Yunus pasal yang keempat, ayat yang ke-11. Ayat ini memang banyak diperdebatkan, tetapi ini berbicara tentang anak-anak, bisa juga diinterpretasikan sebagai manusia secara umum. Tapi mari kita lihat Yunus pasal yang keempat ayat yang ke-11. Kenapa Tuhan menyelamatkan Niniwe? Kenapa Tuhan mengurungkan niatnya untuk membinasakan Niniwe? Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Kalau Anda membaca di salah satu terjemahan modern Alkitab bahasa Inggris, di sini dikatakan bahwa Allah tidak menghukum Niniwe, Allah menyelamatkan Niniwe karena yang hidup di sana sebagian besar adalah anak-anak kecil yang belum tahu membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sejahat-jahatnya kota Niniwe, keberadaan anak-anak di sana mencegah Allah untuk membinasakan kota yang besar itu. Dan dalam keadilan Tuhan, Tuhan sendiri yang membela anak-anak ini yang belum cukup umur, yang belum cukup dewasa untuk memahami berita Injil. Di sini kita melihat betapa Tuhan mengasihi anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat, karena ayat ini juga bisa diinterpretasikan untuk manusia secara umum, manusia yang tidak mengenal Tuhan. Kita melihat betapa Tuhan itu mengasihani orang-orang yang hidup jauh dari kebenaran, orang-orang yang hidup di luar keselamatan oleh Yesus Kristus. Banyak orang percaya kepengen mereka dihakimi, mereka dihukum oleh Tuhan, tetapi Tuhan justru merasa kasihan dengan orang-orang seperti ini. Kita pun sebagai orang percaya, kita patut meneladani hatinya Tuhan, punya belas kasihan, mengasihani orang-orang yang belum mengenal kebenaran, yang hidup jauh dari Kristus. Karena Tuhan pun demikian. Yehezkiel 16 ayat yang ke-20. Mari kita lihat ayat ini. Yehezkiel 16 ayat yang ke-20 tentang anak-anak. Kita tidak boleh meremehkan anak-anak. Kenapa? Ini alasannya. Yehezkiel 16 ayat yang ke-20. Bahkan engkau mengambil anak-anakmu lelaki dan perempuan yang engkau lahirkan bagiku. Di sini dikatakan jelas bahwa anak-anak yang kita lahirkan, anak-anak yang terlahir di muka bumi ini, dilahirkan bagi Tuhan, adalah milik Tuhan sendiri. Dan Tuhan tidak akan berurusan secara tidak adil dengan anak-anaknya sendiri. Jadi karakter Allah, ini alasan yang pertama, karakter Allah lah yang menyediakan kasih karunia secara khusus bagi anak kecil, bagi bayi yang belum bisa percaya. Bahkan beberapa kali Tuhan menyatakan bahwa anak-anak kecil adalah mereka yang tidak bersalah. Beberapa ayat ditulis di dalam Yeremia 2 ayat yang ke-34. Yeremia 2 ayat yang ke-34 dikatakan dalam bahasa Inggris, they are innocent. Ketika berbicara tentang anak-anak kecil, mereka orang yang tidak berdosa. Sampai-sampai pada bajumu terdapat darah orang-orang miskin yang tidak bersalah. Dalam bahasa Inggris dikatakan the poor innocents, darah anak-anak yang tidak berdosa
Yeremia 19 ayat yang keempat juga merujuk pada anak-anak kecil sebagai tidak bersalah. Sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada Allah asing, dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan oleh nenek moyang mereka dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Berbicara tentang anak-anak juga di dalamnya. Benar bahwa anak-anak terlahir ke dunia ini, ya sama seperti Anda dan saya, sebagai makhluk berdosa. Kita punya dosa asal, ya, seperti kita semua dilahirkan di muka bumi ini. Tetapi saya mau katakan, bagi anak-anak, bagi bayi, mereka tidak memiliki tanggung jawab yang sama dengan orang-orang yang berdosa dengan sengaja dan dengan sadar menolak kasih karunia yang disediakan oleh Tuhan. Dan dalam konteks inilah, dalam konteks mereka belum mampu untuk memilih, mereka belum cukup dewasa untuk tahu, maka Tuhan menyebut mereka tidak bersalah, tidak berdosa. Itu alasan yang pertama kenapa anak kecil yang meninggal dunia akan langsung masuk surga, karena karakter Allah yang begitu luar biasa. Yang kedua, kenapa anak kecil yang meninggal dunia akan langsung masuk surga? Ini berkaitan dengan syarat daripada keselamatan itu sendiri. Pertanyaan yang harus ditanyakan adalah, apa yang membuat seseorang dikatakan terhilang dan hidup di luar Tuhan? Apa yang membuat seseorang bisa dikatakan dia tidak percaya, dia tidak diselamatkan? Karena mereka berdosa secara sengaja, mereka hidup dengan kesadaran yang penuh, dan mereka menolak berita Injil. Dalam keadaan seperti inilah manusia dikatakan tersesat, terhilang, hidup di luar Tuhan. Tentunya berdosa di sini artinya menolak pengorbanan Kristus. Ini kita perlu cermati karena seringkali juga disalah mengerti, khususnya ketika kita membaca beberapa ayat di kitab Ibrani. Ya, seringkali ayat-ayat yang menyeramkan. Saya ambil beberapa contoh saja. Ibrani 12 ayat yang ke-25. Saya mau menjelaskan sedikit tentang hal ini, karena hal ini sangat penting. Jangan sampai kita salah menginterpretasikan ayat-ayat di dalam kitab Ibrani. Karena ketika Ibrani berbicara tentang orang yang berdosa dengan sengaja, orang yang tidak percaya, itu berbicara tentang dosa yang spesifik. Bahasa Inggrisnya dikatakan hanya dalam singular atau sin. Hanya ada satu dosa saja yang dibicarakan di kitab Ibrani, yaitu dosa ketidaktaatan, dosa ketidakpercayaan. Bukan dosa-dosa yang ya kita lakukan sebagai karena kita masih punya kelemahan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Mari kita lihat Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Di sini dikatakan sebagai contoh saja, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Satu ayat lagi sebagai contoh, Ibrani 10. Ini ayat-ayat yang seringkali terdengar menyeramkan kalau kita tidak mengerti konteksnya.
Ibrani 10 ayat yang ke-26 sampai 31, saya merasa bahwa bagian ini kita perlu dalami sedikit. Karena ini berbicara tentang keselamatan. Ibrani 10 ayat 26, sebab jika kita sengaja berbuat dosa. Nah, ini ayat yang serem, saudara. Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Seolah-olah kalau kita sudah jadi Kristen, kita tidak boleh lagi jatuh di dalam dosa. Kita tidak boleh berbuat salah sama sekali. Tetapi konteksnya bukan itu. Ayat 27, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Jadi ya masih banyak ayat-ayat lain di dalam kitab Ibrani yang seringkali ya membuat orang percaya menjadi takut akan Tuhan yang salah, yang membawa ketakutan yang tidak sehat kepada Tuhan. Masih banyak peringatan-peringatan kalau engkau jatuh dalam dosa tidak bisa lagi diampuni dan lain sebagainya. Tetapi dosa apa yang dibicarakan di kitab Ibrani? Konteksnya apa kitab Ibrani? Kitab Ibrani ini ditulis kepada orang-orang Yahudi yang sudah bertobat, yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tetapi karena tekanan dari keluarga mereka, mereka berbalik dari penyembahan kepada Kristus. Mereka ditekan oleh keluarganya sedemikian rupa untuk berbalik kepada korban perjanjian lama dan mengabaikan korban Kristus sama sekali. Inilah konteksnya. Jadi Rasul Paulus ya yang dipercaya menulis kitab Ibrani ini, sekalipun kita tidak tahu pasti siapa yang menulis kitab ini, bisa juga Barnabas, bisa juga ya rasul Yahudi yang lain. Tetapi Paulus yang seringkali dipercaya menulis kitab Ibrani ini, dia mengatakan dan dia mengajarkan kepada orang-orang Yahudi yang baru percaya ini, yang sedang under pressure dari keluarganya, kalau engkau kembali ke penyembahan di perjanjian lama sesuai dengan hukum Taurat, kalau engkau kembali dengan ritual mempersembahkan korban binatang dan engkau sama sekali tidak memperhitungkan lagi pengorbanan Kristus, maka tidak ada lagi korban penghapusan dosa bagi dosa-dosamu. Ini konteksnya. Bahwa mereka menginjak-injak anak Allah, meremehkan roh kasih karunia, dan mereka menginjak-injak darah Kristus, menganggapnya tidak punya kuasa sama sekali. Inilah konteks dosa yang dikatakan di dalam kitab Ibrani dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-13 dari kitab Ibrani. Ketika bicara tentang dosa, berbicara tentang dosa ketidakpercayaan dan meragukan, bahkan tidak memperhitungkan sama sekali pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Di dalam konteks seperti inilah Rasul Paulus menulis, dikatakan jika kita dengan sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, yaitu pengorbanan Kristus, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Inilah konteksnya. Jadi yang dinamakan orang yang terhilang, orang yang hidup di luar Tuhan, adalah mereka yang menolak pengorbanan Kristus. Mari kita kembali ke topik kita tentang syarat keselamatan. Kita sedang mempelajari kenapa anak kecil Tuhan akan izinkan langsung masuk surga. Yang pertama karena karakter Allah itu adalah Bapa yang baik kepada semua orang. Dia tidak mungkin berbuat yang tidak adil kepada anak-anaknya sendiri. Yang kedua berkaitan dengan syarat keselamatan itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan orang yang dengan sengaja dan sadar menolak berita Injil? Mari kita lihat Galatia 5 ayat yang ke-19. Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai 21. Ini bukan ayat yang asing bagi Anda yang akrab dengan firman Tuhan.
Galatia 5 ayat 19 dan 2-21. Di sini dikatakan, kalau demikian apakah maksudnya ayat 19 Galatia 5. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi sekali lagi di sini bukan berarti ketika kita sudah menjadi Kristen kita tidak boleh lagi sama sekali berbuat kesalahan. Bahkan beberapa dari kita pun masih punya yang namanya perbuatan daging ini. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang punya gaya hidup seperti ini. Mereka menolak pengampunan dari Kristus. Mereka menolak pengorbanan Yesus Kristus yang dapat menghapuskan segala dosa mereka, dan terus mereka terlibat di dalam hal-hal yang disebutkan dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 ini. Maka mereka dikatakan sebagai orang yang terhilang, orang yang tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Wahyu 21 ayat yang ke-8, mari kita lihat. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Dan nanti kita akan lihat juga ayat yang ke-27. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ayat 27, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi hal-hal yang tertulis di dalam ayat yang ke-8 khususnya dari Wahyu pasal yang ke-21 merupakan hal-hal yang dilakukan di dalam penolakan terhadap kekudusan Allah. Sekali lagi, bukan berarti orang yang pernah melakukan ini tidak akan masuk surga. Bukan itu maksudnya. Tetapi mereka menjadikan hal-hal ini sebagai gaya hidup mereka. Dan mereka menolak kasih karunia Allah. Mereka inilah tidak bisa masuk surga. Jadi dosa yang tidak bisa diampuni adalah menolak pengampunan dosa itu sendiri. Kalau Anda menolak pengorbanan Kristus, tidak ada lagi korban penghapus dosa yang lain yang bisa mengampuni dosa-dosa Anda dan membawa Anda masuk surga nantinya. Saya mengajak Anda membuka di dalam Yehezkiel 18 ayat yang ke-20. Haleluya. Karena dikatakan pendalaman Alkitab maka banyak ayatnya. Jadi Anda harus mengikutinya. Yehezkiel 18 ayat yang ke-20. Di sana dikatakan, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Yang namanya keselamatan itu masing-masing, sudah. Tidak ada yang namanya keselamatan kolektif hanya karena anak Anda anak pendeta, kemudian Anda akan pasti masuk surga. Belum tentu. Kecuali Anda mati ketika masih bayi, ketika masih anak kecil, belum bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Seorang penulis buku berkata, anak kecil tidak punya catatan ketidakpercayaan atau perbuatan jahat. Karena itu mereka tidak patut masuk ke kekekalan terpisah dari Tuhan. Mereka akan diselamatkan oleh kedaulatan kasih karunia Allah sebagai bagian dari penebusan oleh Yesus Kristus. Yesaya 7 ayat yang ke-6.
Mari kita lihat, Yesaya 7 ayat yang ke-16. Ini ada satu periode pengecualian dari Tuhan sendiri terhadap anak-anak. Yesaya 7 ayat 16, sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Inilah periode waktu dalam kehidupan seorang anak yang mana anak itu dianggap tidak bersalah dalam hal moral dan pilihan hidup mereka, khususnya yang berkaitan dengan kekekalan. Periode waktu di mana mereka belum bisa mengerti Injil. Kita bisa cekokin Injil, kita bisa kasih berita tentang Yesus Kristus, tapi karena usianya, karena tingkat kedewasaannya, mereka belum bisa memahaminya secara sepenuhnya. Dan selama waktu inilah anak-anak dilindungi oleh darah Yesus. Seorang penulis buku yang lain berkata, hutang dosa hanya akan dikenakan kepada mereka yang menolak pembayaran yang telah dilakukan oleh Allah Anak dan telah diterima oleh Allah Bapa. Mereka yang belum bisa percaya tidak berhutang apapun pada Allah. Mereka yang bisa percaya namun menolaknya berhutang sepenuhnya. Karenanya tidak dapat masuk surga kalau orang itu menolak pembayaran hutang itu. Hutang mereka tidak dapat dibayarnya sendiri. Menolak pembayaran Kristus berarti memeteraikan kekekalannya. Namun ketidakmampuan untuk menerima kasih karunia Allah berarti telah ditebus oleh pembayaran yang telah dilakukan dan telah diterima oleh Allah. Jadi di dalam Alkitab, sekali lagi, anak-anak yang belum bisa percaya, mereka tidak dikategorikan sebagai orang jahat atau penolak kasih karunia Allah. Dan bagian yang berbicara tentang orang yang tidak bisa masuk surga, yang menolak kasih karunia, itu selalu berbicara dan ditujukan kepada orang-orang yang sudah dewasa. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang tua. Mungkin Anda punya anak-anak yang berbeda usia, yang satu sudah masuk usia remaja, yang satu mungkin masih balita, atau bahkan mungkin masih kecil, ya. Dan ketika mereka tidak taat kepada perintah kita sebagai orang tua pun, kita berurusan dengan mereka dengan cara yang berbeda. Dengan yang remaja seperti apa, dengan yang masih kecil seperti apa. Kita tidak bisa menyamakan yang sudah remaja dengan yang masih kecil, yang belum bisa mengerti, yang masih belum tahu mana benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang lebih baik, mana yang baik dan mana yang jahat dan lain sebagainya. Ini pun kita mengerti sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, apalagi Tuhan yang menciptakan kita dan mengasihi kita, maka Dia pun pasti berurusan dengan anak-anaknya dengan cara yang adil. Jadi yang pertama, kenapa anak-anak yang meninggal dunia akan langsung masuk surga? Karena yang pertama, karakter Allah yang luar biasa, karakter Allah yang baik. Dia Bapa yang baik, penuh dengan belas kasihan. Yang kedua, berkaitan dengan syarat keselamatan itu sendiri. Karena anak-anak belum bisa memilih yang benar dan yang jahat. Anak-anak belum memahami betul secara sepenuhnya tentang berita Injil. Alasan yang ketiga, kenapa anak-anak yang meninggal dunia langsung masuk surga adalah karena belas kasihan daripada Yesus Kristus, khususnya terhadap anak-anak. Dan itu berulang kali ditunjukkannya selama pelayanannya di muka bumi ini. Matius 19 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14, kita akan lihat beberapa contoh peristiwa di mana Yesus menyatakan kasih-Nya kepada anak-anak. Matius 19 ayat yang ke-13 sampai 14. Perikopnya berjudul Yesus memberkati anak-anak.
Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 dan 14. Mari kita lihat contoh yang lain. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Satu ayat lagi, Lukas 18. Ini semua peristiwa yang ditulis oleh Matius, Markus, dan Lukas tentang anak-anak. Lukas 18 ayat yang ke-15 dan 16. Bisa dikatakan, maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil. Ya, jadi ini lebih spesifik lagi kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, janganlah kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Dan yang terakhir kita lihat Matius 18. Matius 18. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kemudian nanti kita lompat ke ayat yang ke-14. 18 ayat yang pertama sampai 5. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan tentunya di sini implikasinya adalah anak-anak yang meninggal dunia akan langsung masuk dalam kerajaan surga. Ayat yang ke-14 ini ayat yang paling kuat mendasari doktrin ini, saudara. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Hilang dalam bahasa lain dikatakan binasa. Bapa di surga tidak menghendaki anak-anak ini, anak-anak kecil, bayi, bahkan janin yang mengalami keguguran, itu mengalami kebinasaan. Dan saya rasa dari ayat-ayat ini mustahil seorang juru selamat yang memberkati dan mengasihi anak-anak secara diam-diam berencana untuk membinasakan mereka. Sungguh tidak masuk di akal sehat sama sekali. Dan kita melihat ketika mungkin kita bertanya-tanya, apa respon Tuhan ketika ada anak kecil yang meninggal dunia, ada bayi yang tidak berumur lama tetapi sudah harus meninggal dunia. Kita harus tahu bahwa Yesus kita bukan tidak punya perasaan. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-35, ketika mengetahui bahwa Lazarus sahabatnya sudah mati, apa yang terjadi? Yesus turut berduka. Yesus juga menangis saat ada kematian orang yang dia kasihi. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita pernah mengalami duka, kita pernah ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, maka Yesus pun turut berduka. Yesus pun turut bersimpati kepada kita. Di bagian ini kita mungkin perlu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang seringkali diajukan terkait dengan anak kecil, terkait dengan bayi, bagaimana destinasi dan tujuan akhir hidup mereka. Bagaimana dengan bayi yang belum sempat lahir, bayi yang mengalami keguguran, bayi yang mengalami aborsi untuk satu alasan dan alasan
yang lainnya. Kalau Anda membaca di dalam Mazmur 139 dan juga di dalam Ayub pasal yang ke-10, di sana jelas dikatakan bahwa janin pun yang baru saja terbentuk dari hasil pembuahan, firman Tuhan katakan itu pun sudah manusia seutuhnya. Dan kita sebagai orang percaya pun harus mengakui bahwa janin hasil pembuahan itu adalah manusia yang seutuhnya. Dan kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal yang ke-17 ayat yang ke-8, sejak dunia dijadikan, Allah itu memasukkan nama semua orang yang pernah hidup di dunia ini masuk ke dalam kitab kehidupan. Jadi kitab kehidupan ini berisi nama-nama manusia yang pernah hidup dan yang akan hidup di masa yang akan datang. Semuanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Tetapi pada akhirnya, seperti saya sudah jelaskan di sesi yang sebelumnya, bahwa orang-orang yang menolak Kristus, maka namanya dihapuskan dari kitab kehidupan. Artinya, semua orang yang pernah hidup, semua anak-anak, sekalipun itu baru berbentuk janin, namanya sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Dan saya mau katakan, ketika mereka meninggal sebelum waktunya, maka mereka ada di surga. Dan suatu hari akan berjumpa dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya masuk surga tentunya. Ya, jadi jangan kaget kalau Anda sebagai orang tua pernah mengalami keguguran, atau Anda pernah mengalami aborsi. Anda di sorga akan ketemu dengan anak-anak Anda. Karena itu, ya ini memang sebenarnya kurang relevan sebagai contoh. Tetapi mungkin kalau kita lihat dari kehidupan Ayub, kita tahu bahwa dia kehilangan semua yang dia miliki. Dia kehilangan hartanya, dia kehilangan ternaknya, dan dia bahkan kehilangan 10 orang anaknya. Dan di akhir daripada kitab Ayub kita tahu bahwa Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Dan Tuhan memberikan 2 kali lipat dari apa yang dia miliki di mulanya, di awalnya. Satu hal yang Anda harus perhatikan, ternaknya Tuhan berikan double. Semua hartanya dia berikan double. Tetapi anak, Tuhan tidak kasih double. 10 orang anaknya mati. Tetapi di akhir kitab Ayub, Tuhan hanya memberikan bukan 20 anak, tetapi cuma 10 anak. Kenapa Tuhan cuma kasih 10 anak? Bukankah Tuhan memberikan 2 kali lipat, lebih banyak daripada yang Ayub punya dari awalnya? Ayub tetap mendapatkan 2 kali lipat. Kenapa? Karena anaknya Ayub ada di surga yang 10. Jadi Ayub tidak kehilangan. Kalau harta dia memang hilang, ternaknya hilang, rumahnya hancur dan lain sebagainya. Itu yang diberikan oleh Tuhan 2 kali lipat. Tetapi anak-anaknya tidak pernah terhilang. Anak-anaknya masuk surga. Makanya Tuhan cuma mengembalikan 10 lagi. Itu pun sudah double. Jadi anak-anak Ayub bukan cuma 10, tetapi ada 20. Tuhan tetap melipat gandakan anak itu. Demikian juga dengan anak-anak yang masih kecil, anak-anak yang bahkan belum sempat dilahirkan sebagai manusia dengan organ yang utuh seperti kita. Itu pun mereka ada di surga. Dan saya mau katakan bagi Anda yang pernah mengalami atau melakukan aborsi, ini seringkali ada satu tuduhan, ada satu penghakiman, ada satu rasa berdosa yang begitu menyiksa. Tapi saya mau katakan, kalau Anda pernah melakukan aborsi untuk alasan apapun, dan kalau Anda sudah bertobat, maka saya mau katakan Allah sudah mengampuni Anda. Dan yang namanya aborsi itu bukanlah dosa yang tidak bisa diampuni. Lebih daripada Tuhan mengampuni dosa Anda melakukan aborsi, lebih daripada itu, janin yang diaborsi nantinya akan ada di pelukan Anda di surga. Karena itu pastikan Anda sebagai orang tua masuk surga, supaya Anda bisa ketemu dengan anak-anak Anda.
Dan kebenaran ini pun berlaku bagi mereka yang secara fisik bertambah besar, karena ada orang-orang seperti ini. Fisiknya seperti orang dewasa, tetapi secara mental dia tidak pernah bertumbuh secara normal. Tubuhnya seperti orang dewasa, tetapi pikirannya seperti anak kecil. Dari sudut pandang surga, mereka adalah anak-anak dan mereka akan masuk surga ketika meninggal dunia. Inilah kebaikan dan kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa, khususnya kepada anak-anak, kepada janin yang digugurkan, yang mati dalam kandungan, dan lain sebagainya. Anak-anak yang belum bisa memisahkan, memilih antara yang baik dan yang jahat, belum bisa memahami sepenuhnya, belum punya kapasitas untuk percaya kepada berita Injil. Maka anak-anak ini diberikan privilege oleh Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan surga ketika mereka meninggal dunia. Ada satu alasan lagi kenapa anak-anak kecil yang meninggal akan langsung masuk surga. Tapi saya akan lanjutkan di sesi yang berikutnya, karena pengajaran ini berkaitan juga dengan nantinya peran kita sebagai orang tua. Yang begitu penting Tuhan percayakan kepada Anda dan saya keturunan, anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit, untuk kita bimbing, untuk kita berikan teladan dan contoh, supaya kita bisa mendekatkan mereka kepada Tuhan, dan supaya mereka hidup di dalam keselamatan oleh Yesus Kristus. Karena itu saya akan lanjutkan di dalam sesi yang berikutnya tentang anak-anak yang Tuhan izinkan untuk masuk di dalam kerajaan surga ketika mereka meninggal dunia. Kita juga akan membahas nanti di surga, anak-anak yang meninggal sebelum waktunya ini, umur berapa mereka di surga, seperti apa pertumbuhan mereka di surga. Dan ini semua ada di dalam Alkitab, sekalipun ada berbagai ahli Alkitab, ahli teologi yang punya perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Tetapi saya percaya semua kita tidak akan tahu kepastiannya sampai kita tiba di rumah masa depan kita. Jadi sekali lagi, kalau Anda pernah kehilangan anak Anda di usia yang masih kecil, saya mau katakan anak itu saat ini ada bersama-sama dengan Yesus di surga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan The Goodness of God. Haleluya. Oh Tuhan yang begitu setia, Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupan kita. I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. Katakan, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good.
I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Sekali lagi katakan, I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Katakan, all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Katakan, your goodness is running, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Oh, your goodness is running after. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful. Oh, yes, you have. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Mari sekali lagi kita nyanyikan bagian ini. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Oh, your goodness is running after me.
goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mari sekali lagi angkat pujian ini. And all my life you have been faithful. Oh yes you have. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, and I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Mari sembah Dia. Haleluya. Oh, I will sing of your goodness. I will sing of your faithfulness. Haleluya. Oh, you are good, Lord. You are faithful, Lord. Oh, you never fail us, Lord. Hallelujah. Oh, we thank you, Lord. We give you praise. We give you glory. We give you honor. We give you praise. We give you worship. We give you praise. Hallelujah. You are good. You are faithful, Lord. You are wonderful. You are victorious. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mari sekali lagi. All my life you have been faithful. Ingat kasih setia Tuhan. Oh, all my life you have been so good. Ingat kebaikan Tuhan. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God.
kasih Tuhan. Kami akan terus nyanyikan kebaikan-Mu. Kami akan terus memperkatakan, bahkan menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang luar biasa atas kami. Buat karya keselamatan-Mu yang begitu sempurna atas kami Tuhan. Karya salib-Mu yang menebus hidup kami. Kebaikan demi kebaikan-Mu yang sungguh nyata Tuhan. Bahkan lewat firman kebenaran yang boleh kami dengar untuk bayi dan anak-anak kecil yang belum mengerti banyak hal tentang kehidupan. Engkau memberi anugerah yang luar biasa untuk mereka boleh mendapatkan bagian dalam kekekalan Tuhan. Betapa baiknya Engkau, betapa luar biasanya Engkau Tuhan. Banyak orang boleh mengenal kebaikan-Mu, mengalami kebaikan-Mu dan merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur di dalam setiap ibadah-ibadah yang ada daripada gereja Tuhan hari-hari ini. Baik ibadah secara online seperti yang kami lakukan, bahkan mereka yang sudah melakukan ibadah kebersamaan Tuhan offline, biar juga boleh mengalami kebaikan Tuhan, hadirat kasih dan kebaikan-Mu nyata Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah yang ada Tuhan. Ibadah minggu besok Tuhan, ibadah raya, Engkau terus ada dalam kemuliaan kasih-Mu. Dan orang boleh bertemu dengan kebaikan-Mu dalam pujian sembah, di dalam pengagungan kepadamu, bahkan dalam firman kebenaran dan dalam doa-doa yang ada Bapa. Terima kasih dan kami percaya kebaikan-Mu akan terus nyata Tuhan, bahkan memenuhi udara atau atmosfer di bangsa kami Indonesia, sehingga banyak orang yang boleh mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan, bahkan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa itu. Berkat-Mu juga atas BPH GBI Tuhan, yang ada di mana kami boleh bernaung di dalamnya. Engkau terus menganugerahkan kasih dan kebaikan bagi pemimpin-pemimpin kami, sehingga apapun yang menjadi keputusan mereka, apa yang diterapkan Tuhan, apa yang menjadi garis komando untuk gereja-gereja lokal yang ada, baik itu di kota maupun di desa, melalui BPD yang ada, benar-benar lahir dari hati Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga segala sesuatu boleh terus ada dalam rencana Tuhan yang mulia. Terima kasih Tuhan, kami sudah serahkan badan pekerja harian GBI di dalam tangan kekuatan Tuhan. Bahkan keberadaan gereja lokal di tempat ini juga Tuhan, Engkau terus memberkati. Kalau sampai saat ini Engkau sudah memberkati, Engkau sudah terus menyertai Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan akan terus ada dan berkelanjutan Tuhan, melalui pemimpin yang ada, Ibu Dora, Pak Budi Tuhan, keluarga besar yang ada Tuhan Yesus, anak cucu mantu, semuanya ada dalam perlindungan kuasa kasih Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka, beban doa Tuhan, Engkau yang jawaban yang sempurna, Engkau yang memberikan apa yang diperlukan Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu atas orang-orang yang mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu juga atas umat Tuhan yang ada dalam pelayanan ini, satu persatu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan. Mereka yang terus berseru dan merindukan lawatan kasih Tuhan, biar Tuhan terus menyatakan kebaikan demi kebaikan melalui pekerjaan mereka, usaha mereka, bisnis mereka Tuhan, rumah tangga, studi anak cucu mereka Bapa, hubungan personal mereka Tuhan, lepas pribadi dan keluarga yang ada, pun masalah kesehatan yang terus digumuli hari-hari ini, kami terus bersepakat membawa Endang Tuhan dalam tangan Tuhan. Engkau menjamah Endang, Engkau menopang dia Tuhan, biar iman percayanya boleh terus tumbuh Tuhan, dan dia boleh mempercayakan segala sesuatunya kepadamu di dalam kelemahan fisiknya Tuhan. Kami tahu Tuhan terus menopang dan menolong dia, kesatuan keluarga yang terus berdoa dan bersama dengan umat Tuhan dalam wadah ini, biar boleh menjadi sesuatu yang terus ada di hadapan-Mu Tuhan. Engkau memberi jalan keluar, kesembuhan yang luar biasa. Pakai para dokter Tuhan, perawat yang merawat dia, obat-obatan yang dikonsumsi semuanya Tuhan, biar boleh Tuhan
menjadi bagian yang menguatkan Endang dan menolong Endang Tuhan. Tapi kami terus berharap mujizat yang daripada Tuhan. Karena hanya mujizat yang daripada Tuhan yang boleh berlaku atas Endang dan Endang akan Tuhan pulihkan. Suami anak-anaknya semuanya Engkau memberkati, adik kakaknya, orang tua semuanya Tuhan. Bahkan kami juga terus menyerahkan Ibu Nina dalam pemulihan pasca operasi Tuhan. Biar dia boleh mengalami hal yang baik Tuhan, dia boleh kuat kembali, sehat kembali, dan boleh melaksanakan aktivitas dengan baik Tuhan, menjadi berkat di tengah-tengah kaum keluarganya Tuhan. Dan nama Tuhan sungguh terima kasih untuk mereka juga yang terus memerlukan topangan doa. Baik itu Tuhan Yesus Kristi, jamah terus bagian paru-paru dan juga ususnya Tuhan, kehidupan anak ini dipulihkan oleh Tuhan. Dokter Tandaya juga Tuhan yang ada di Malang, Tuhan Engkau sudah terus berbuat baik dalam hidupnya. Biar dia boleh dinyatakan negatif dari COVID ini Bapa dalam nama Yesus, dan dia boleh mengenal Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Bahkan keluarga Pak Dani Moninca Tuhan, Ibu Elizabeth Tuhan, Engkau terus menolong juga mereka. Kami percaya Tuhan sudah memulai hal yang baik atas keluarga ini. Engkau akan terus menyempurnakan kesembuhan dan kesehatan, kekuatan keluarga ini Bapa. Terima kasih. Dan setiap kami semuanya juga Tuhan, tidak ada virus bakteri yang dapat menjamah umat-Mu, karena kami mempercayai Engkau Tuhan, kuasa darah-Mu yang menutup bungkus setiap kami. Mereka yang bekerja, mereka yang keluar rumah Tuhan, mereka yang melakukan aktivitas, semuanya Tuhan boleh tetap ada dalam divine protection Tuhan yang sempurna. Terima kasih penutup bangsa negara kami Indonesia. Kami sudah serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang sudah menopang dan menolong bangsa ini sejauh ini Tuhan. Engkau akan terus melanjutkan karya kasih-Mu. Di hari-hari menjelang Tuhan kami memperingati 75 tahun HUT NKRI. Kami percaya hal yang baik Tuhan akan terus menyatakan untuk negeri kami melalui pemimpin kami Bapak Joko Widodo sebagai presiden. Mereka yang membantu beliau Tuhan, bahkan komite daripada penanganan COVID-19 dan percepatan pemulihan ekonomi yang Kau terus memberkati. Terobosan-terobosan yang dilakukan biar boleh membawa dampak yang signifikan untuk hal yang baik bagi bangsa kami Indonesia Tuhan, sehingga mereka yang sembuh akan semakin banyak Tuhan, dan tidak ada yang mengalami hal yang buruk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau terus menyadarkan masyarakat di bangsa ini, kota-kota yang masih Tuhan banyak penjangkitan daripada COVID ini, untuk benar-benar melaksanakan protokol kesehatan, disiplin Tuhan di dalam nama Yesus, untuk tidak Tuhan Yesus rampangan hidup dan membuat virus ini semakin banyak Tuhan. Tapi kami berdoa biar kesadaran yang daripada Tuhan boleh menjadi bagian setiap masyarakat yang ada kota Jakarta, Surabaya Tuhan, Jawa Barat Tuhan, Jawa Timur juga Tuhan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan semua provinsi yang ada di bangsa ini Tuhan. Semuanya boleh bergandengan tangan melihat hal yang baik Tuhan lakukan Tuhan, karena umat Allah yang terus berdoa, karena masyarakat yang mau disiplin Tuhan. Terima kasih, kami sudah serahkan semuanya di dalam tangan kekuatan Tuhan. Berkat kasih karunia-Mu sempurna atas setiap kami yang mengandalkan Engkau. Bahkan Abah firman-Mu Pak Ben yang sudah Tuhan Engkau pakai, terus tambah-tambahkan hikmat, pewahyuan, marifat yang daripada-Mu, untuk dia boleh menjadi berkat dan boleh menjadi sesuatu yang sungguh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sudah serahkan syafatan doa kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku, yang mengasihi-Mu Tuhan. Aku percaya
mengasihi-Mu Tuhan. Aku percaya, sekali lagi aku percaya. Aku percaya bahwa Allah-Ku Yesus selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi-Mu Tuhan, yang mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu Tuhan. Sekali lagi, yang mengasihi-Mu, yang mengasihi-Mu Tuhan. Aku percaya. Kami percaya Tuhan dalam segala hal, dalam segala yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu sekarang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang menaruh percaya kami dan pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Engkau sudah mendengar doa, syafaat, permohonan kami Tuhan. Kami percaya Engkau bukan saja Allah yang mendengar, tetapi Engkau juga yang menjawab setiap doa dan permohonan kami. Engkau menjawabnya tepat pada waktunya. Engkau menggenapi janji-janji-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, pemeliharaanmu terus Tuhan, penyertaan-Mu terus atas kami Tuhan, yang menaruh percaya kami kepadamu Tuhan. Engkau dan melindungi kami. Engkau Tuhan yang menjauhkan kami dari segala mara bahaya, celaka maupun maut, virus, bakteri, penyakit tidak dapat menyentuh tubuh kami. Kami diberikan kesehatan ilahi supaya kami dapat memuliakan Engkau dengan tubuh jasmani kami. Bahkan yang sakit, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Setiap senjata yang ditempa terhadap kami dan keluarga besar kami tidak akan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena penyertaan dan perlindungan-Mu yang sempurna, bahkan kemah rumah tempat tinggal kami, dimanapun kami berada dan anak-anak-Mu tinggal, Engkau yang menjaga. Engkau Tuhan yang mengutus bala tentara malaikat surgawi dengan pedang yang bernyala-nyala, berjaga-jaga sekeliling setiap rumah dan juga keberadaan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada dan kemanapun mereka pergi. Biar tetap Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita surgawi yang adalah kekuatan bagi jiwa kami. Kami mengucap syukur Tuhan, biar terus kami boleh setia kepadamu, rajin dan tekun Tuhan di dalam ibadah kami. Oh, sekalipun masih dilakukan secara online, biar Tuhan kami tetap Tuhan berapi-api melayani Engkau. Tetap Tuhan Yesus, Engkau yang mengatur segala sesuatunya Tuhan, sehingga Tuhan semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk ibadah remaja besok Tuhan, juga pertemuan anak-anak sekolah minggu yang direncanakan melalui Zoom meeting Tuhan. Engkau yang memberkati sehingga segala sesuatu dapat berjalan dengan baik. Dan semua Tuhan Yesus diberkati Tuhan Yesus. Engkau yang mempersiapkan segala sesuatunya sehingga tidak ada hambatan, tidak ada Tuhan Yesus yang menghambat daripada jaringan, akses internet juga semuanya Tuhan bisa mendapatkannya. Dan mereka punya waktu untuk bersekutu dan juga berbagi Tuhan Yesus, bahkan beribadah kepadamu. Nama Tuhan dipermuliakan, biar melalui semua kejadian ini Tuhan, gereja kami, gereja lokal kami juga semakin dipersatukan, semakin Tuhan Yesus diberikan terus Tuhan ikatan persaudaraan yang kuat Tuhan, sehingga kami terus saling menopang, saling mendoakan, saling mensupport satu sama lain Tuhan Yesus. Dan terus Kau memberkati setiap keluarga yang ada, setiap rumah tangga yang ada. Biar Tuhan hanya ada kasih persaudaraan, kerukunan dan keharmonisan Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu dan apapun yang dihadapi oleh mereka, mereka dapat menyelesaikan semua masalah. Mereka dapat Tuhan Yesus diberikan Tuhan persaudaraan yang rukun. Karena kesanalah Engkau memerintahkan berkat-berkat-Mu Tuhan, sehingga semua anak-anak-Mu baik secara individu, baik secara keluarga, secara korporat Tuhan Yesus, kami diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih saat kami mengangkat tangan di hadapan-Mu, sempurnakan berkat-Mu atas umat-Mu Tuhan.
Engkau memberkati dan melindungi umat. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada umat-Mu dan memberikan kepada mereka damai sejahtera yang berlimpah-limpah di dalam segala keadaan. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi dan umat yang terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari terima berkat ini dan sama-sama katakan amin. Besok jam 10 waktu Indonesia bagian Barat kita akan beribadah hari Minggu secara online. Jam 10 dimulai. Biar Anda bersiap dan bergabung melalui akun Facebook yang ada. Kita akan siarkan secara live streaming dan kita bisa bersama-sama beribadah. Juga malam harinya jam 7 waktu Indonesia bagian Barat tetap ada ibadah pujian, penyembahan, doa dan syafaat bagi bangsa negara dan juga keadaan global yang kita hadapi bersama-sama. Dan biar Anda terus setia dan tekun beribadah, karena setiap malam jam 7 waktu Indonesia bagian Barat dari Senin sampai Sabtu juga tetap ada. Bahkan hari Selasa itu ada ibadah WBI jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat dimulai ibadah WBI. Ya, para wanita bijak, ya Anda diharapkan bisa bergabung melalui online. Juga hari Jumat itu ibadah khusus, ya dari jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat ditutup sampai lewat tengah malam, ya kurang lebih jam 1. Ya, Anda bisa merasakan suasana doa semalaman di tempat Anda masing-masing. Haleluya. Dengan ini ibadah kami sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di ibadah berikutnya. Shalom. Shalom.